lagi dengan aku, Miftahul Jannah. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai memahami sistem pemerintahan daerah dan pusat. Nah teman-teman, materi yang pertama adalah mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat 6 lembaga desa, yakni yang pertama pemerintah desa, kedua badan pemusyawaratan desa, yang ketiga lembaga kemasyarakatan, yang keempat lembaga adat, yang kelima kerjasama antar desa, yang keenam badan usaha milik desa. Selanjutnya ada lembaga di pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan terdiri atas camat dan para perangkat camat lainnya. Para perangkat kecamatan itu antara lain yang pertama sekretaris kecamatan, yang kedua seksi-seksi yang terdiri atas seksi pembangunan, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan sosial, serta seksi ketertiban dan ketentraman. Materi selanjutnya adalah mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi. Susunan lembaga pemerintah di kabupaten atau kota, yang pertama ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan di kabupaten atau kota dan juga di provinsi. Yang kedua ada kepala daerah. Kepala daerah di wilayah kabupaten dipimpin oleh bupati dan di wilayah kota dipimpin oleh wali kota. Yang ketiga ada Komando Distrik Militer atau Kodim, yaitu lembaga militer dari TNI yang ada di wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat ada Kepolisian Resort atau Polres, yaitu lembaga kepolisian yang ada di wilayah kabupaten atau kota. Yang kelima ada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, yaitu lembaga penegak hukum yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Yang terakhir ada Perangkat Teknis Daerah, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, lembaga yang ada di pemerintahan provinsi. Lembaga di pemerintahan provinsi meliputi kepala daerah atau yang biasa disebut dengan gubernur yang berwenang memimpin pemerintahan. Kemudian ada DPRD provinsi yang berwenang membuat peraturan daerah. Materi selanjutnya adalah mengenal lembaga-lembaga dalam susunan di pemerintahan tingkat pusat. Yang pertama ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Materi selanjutnya adalah menyebutkan organisasi di pemerintahan tingkat pusat, yaitu ada presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden merupakan pemegang kekuasaan di pemerintahan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Wakil presiden yaitu yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian menteri. Menteri adalah orang yang diangkat oleh presiden untuk membantu penyelenggaraan dalam pemerintahan. Materi selanjutnya adalah menjelaskan proses pemilu dan pilkada. Pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari presiden atau eksekutif dan wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan. Sistem pemilihan umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Kemudian sistem tertutup yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Kemudian pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Materi selanjutnya adalah mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
Sebelum amandemen, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Tapi setelah amandemen, pemegang kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan itu mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan perundang-undangan dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen tertulis, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Pasal tersebut diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yaitu di dalam pasal 6A ayat 1. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Untuk memperkuat prinsip kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Melalui perubahan tersebut, telah diletakkan kebijakan pada segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Berdasarkan ketentuan pasal 24B ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang 1945, kelembagaan BPK diatur dalam pasal 23 ayat 5 berada dalam bab 8 tentang hal keuangan yang berbunyi untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah ada perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur tersendiri dalam bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dipisahkannya Badan Pemeriksa Keuangan dalam bab tersendiri yaitu bab 8A yang sebelumnya merupakan bagian dari bab 8 tentang hal keuangan dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat serta pengaturan lebih rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga dengan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekian video pembelajaran mengenai sistem pemerintahan daerah dan pusat. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.